Pemirsa, polisi menggerebek rumah bandar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku menyiapkan kamar khusus untuk para pengguna narkoba. Aparat Satres Narkoba Polres Bangkalan, Jawa Timur menggerebek rumah bandar narkoba SK di Desa Sukolilo, Barat, Kecamatan Labang. Sejumlah orang yang berada di dalam rumah berusaha kabur. Namun polisi keburu mengepung dan menangkap tangan beberapa pria yang sedang pesta sabu. Meski begitu, pemilik rumah berhasil kabur melalui lubang di plafon kamarnya. Diduga lubang ini sengaja dipersiapkan SK sebagai jalur pelarian. Pasalnya polisi menemukan tangga di belakang rumah. Sementara itu, saat diinterogasi, sejumlah pria yang berada di salah satu kamar rumah pelaku ternyata konsumen bandar SK. Residivis narkoba itu memiliki ruangan khusus untuk para pembeli menikmati barang haram. Selain para pengguna narkoba, polisi juga mengamankan asisten SK. Menurut polisi, SK diduga kuat sebagai pemasok narkoba kepada oknum ASN yang lebih dulu ditangkap polisi. Saudara SK sudah menyiapkan tempat untuk pelarian dengan cara rumahnya dikasih besi untuk panjatan ke arah genteng, dan arah di gentengnya itu disiapkan untuk pelariannya tangga dan dia lewat di atas tangga. Oleh polisi, asisten SK dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Ya, pemirsa, polisi gagalkan penyeludupan 20 ton pasir timah ilegal ke negara Malaysia. Selain pasir timah, satu pelaku dan sebuah kapal kayu diamankan dalam penggerebekan ini. Maju dikit nih. Maju lagi. Tim Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan pengiriman 20 ton pasir timah secara ilegal ke luar negeri. Pasir timah yang tersimpan dalam 400 karung ini diamankan di sebuah kapal kayu di perairan Pait, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ratusan karung pasir timah tanpa dilengkapi dokumen perizinan ini rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Bangka Belitung melalui jalur laut dengan tujuan negara Malaysia. Selain mengamankan 20 ton pasir timah dan kapal kayu, diamankan juga satu orang pria berinisial LM 39 tahun warga Kepulauan Riau yang diduga mengangkut pasir timah ini. Subdit Gakum di Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan kapal patroli 282008 berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 400 karung. Total mencapai 20 ton. Ya, jadi yang berhasil kita amankan satu unit kapal KM Laut Biru 5 yang rencananya akan membawa pasir timah ke luar Pulau Bangka, yaitu tujuannya ke negara Malaysia. Pelaku kini ditahan di Ditpolairut Polda Bangka Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut, sementara barang bukti timah dititipkan di Rubasan Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 100 kg yang dikemas dalam bungkus kopi. Dari total barang bukti yang diamankan, estimasi jiwa yang diselamatkan mencapai 500.000 orang dengan nilai ekonomi sekitar 100 miliar rupiah. Barang haram ini disita dari 4 lokasi berbeda, yakni hotel di Jalan Seibelutu Medan, parkiran supermarket di Jalan Gatot Subroto, rumah di Komplek Tasbih 1 Medan, serta Pelabuhan Merak, Banten. 4 tersangka ditangkap dalam pengungkapan ini, yakni CT, Zul, serta pasangan suami istri SUD dan KAM. Secara keseluruhan, tersangka Jul ini dialah yang meng-create 100 kg yang diparkirkan di dalam rumahnya dan dikemas sehingga dia berhasil memasukkan beberapa mobil
dan ada juga yang sudah berhasil. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore hingga malam hari menyebabkan jalan yang menghubungkan kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat memaksa melintasi banjir di jalan penghubung kota dan Kabupaten Bekasi di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm. Banjir disebabkan hujan deras dan buruknya drainase. Warga meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk serius menangani permasalahan banjir dengan memperbaiki saluran atau drainase air yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya pemirsa, ratusan rumah di 2 dusun terendam banjir di Desa Karanglihat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah warga yang terendam banjir berada 2 dusun, diantaranya Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Banjir mulai masuk ke rumah warga sejak malam hari hingga Minggu siang. Air terus meninggi hingga menggenangi ratusan rumah warga. Ketinggian air mulai dari 1 hingga 2 meter. Bahkan banjir menggenangi akses jalan yang berada di Dusun Pangasinan hingga 50 cm. Banjir akibat curah hujan yang terus-menerus mengguyur di wilayah Kabupaten Karawang, ditambah meluapnya Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Ketinggian air saat ini yang terdalam itu hampir 2 meteran. 2 meteran. Ya. Penyebabnya apa ini? Ini pengaruh dari cuaca di wilayah sekitar karena hujan tadi malam dan ada peningkatan di 2 aliran sungai yaitu Citarum dan Cibet. Sebanyak 282 kepala keluarga atau 838 jiwa menjadi korban terdampak banjir. Sebagian mengungsi di 2 titik, yaitu di masjid dan di rumah bidan setempat. Namun sebagian korban banjir lainnya banyak yang bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Desa Karanglihat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi. Rudi, seperti apa kondisi banjir di sana saat ini? Apakah sudah mulai surut dan apakah sudah ada tenda pengungsian untuk warga yang terdampak banjir? Ya, Ayah dan pemirsa, selamat pagi. Kami informasikan untuk update banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, tepatnya saat ini saya berada di Desa Karangligar. Ya, kami informasikan untuk banjir di Desa Karangligar ini ada 2 dusun, Ayah. Di mana ini dusun pertama itu Dusun Pangasinan dan yang kedua itu Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Memang banjir ini merupakan banjir yang menjadi langganan dan banjir pada hari ini merupakan itu banjir yang kesekian kalinya, di mana memang pada bulan puasa juga sempat dilanda banjir di lokasi seperti yang saya tunjukkan ini. Dan ini untuk sementara ini informasi banjir sampai saat ini. Kondisi air masih tinggi, di mana kami memantau kondisi air memang ada beberapa titik yang sudah mengalami surut. Dari pantauan kami memang ada di sebelah kanan kami yang dapat kami gambarkan. Ini sebelah kanan ini ada ratusan rumah juga yang berada di depan saya ini terendam banjir. Dan begitu juga di belakang saya ini lokasi yang paling masih tinggi yaitu hampir sekitar 1 meter dan bahkan ada yang 2 meter. Memang banjir ini akibat curah hujan yang terus mengguyur di Kabupaten Karawang sendiri dan juga akibat meluapnya Sungai Cibet dan Sungai Citarum, di mana memang lokasi banjir saat ini Desa Karangligar ini merupakan daerah langganan banjir ya. Ya, dapat kami gambarkan memang untuk letak geografisnya sendiri Karawang ini pertama karena memang sungai meluap. Nah, kalau saya gambarkan ini di sebelah yang sebelah saya tunjuk ini merupakan
ini Sungai Cibeet yang berada sebelah kiri saya. Ini sebelah Sungai Cibeet. Dan kemudian yang berada di belakang kamera saya ini merupakan Sungai Citarum itu. Jadi antara Sungai Citarum dan Sungai Cibeet ini pertemuan di mana sungai karena tingginya volume debit air mengakibatkan banjir semakin meluap, dan ini dampak akibat kedua sungai tersebut. Ya, dapat kami gambarkan kondisi terkini juga ini beberapa lokasi yang saat ini masih dalam kondisi terendam banjir. Ya, ini saya gambarkan bahwa lokasi yang di sini ini merupakan lokasi, ya ini lokasi yang paling saat ini masih terendam banjir. Di mana untuk saat ini juga ya bahwa banjir di lokasi ini para pengungsi ada di tempat-tempat pengungsian, yaitu ada 2 titik ya. Satu di tempat masjid, terus kemudian juga ada di tempat rumah-rumah warga, dan kemudian juga ada tempat disediakan oleh bidan. Di sini juga masyarakat mereka mengungsi terpisah-pisah ya. Kalau kondisi saat ini para pengungsi, kalau bisa saya gambarkan di sini ada yang masih bertahan di rumah-rumah mereka sendiri, dan ini ada tempat, ini gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar ini para pengungsi, di mana para pengungsi ini mereka memilih di tempat-tempat yang lebih aman, dan ini lokasi yang biasa dijadikan tempat pengungsian, ini rumah bidan, di mana ini lokasi ini dijadikan tempat pengungsian, dan sebelah kiri dari rumah bidan itu ada masjid juga. Di situ sangat banyak untuk para pengungsi yang saat ini masih bertahan. Ya, untuk sementara ini ketinggian air, bahwa untuk banjir saat ini masih ketinggian antara di lokasi yang saat saya ini berada, antara kalau di pinggir jalan ini antara sedengkul orang dewasa bahkan sampai sepaha orang dewasa. Kemudian juga untuk yang di lokasi ini juga bisa kami gambarkan, tadinya kalau melihat dari lokasi yang pada saat sore, ini air ketinggian sudah cukup tinggi, namun sekarang sudah mulai sedikit agak berangsur. Ya, kalau untuk jumlah kartu kakak keluarga sendiri memang di sini sekitar antara kurang lebih 282 kakak atau kurang lebih 382 jiwa, di mana memang warga di Desa Kalangligar ini cukup banyak. Ya, Alia, untuk dapat kami informasikan juga bahwa untuk banjir di lokasi ini para warga sejak sore kemarin memang sudah mendapatkan bantuan juga, namun memang kalau tenda-tenda pengungsian di sini belum ada, di mana memang warga banyak yang lebih memilih, mereka banyak yang di rumah-rumah masih bertahan, kemudian juga ada yang mereka lebih memilih di tempat musola, dan kemudian di masjid, dan ada di tempat-tempat yang memang dijadikan untuk tempat pengungsian. Ya, untuk sementara itu yang dapat kami informasikan. Baik Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Karangligar, Karawang. Selamat bertugas kembali.